Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya, senantiasa di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan buat junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah umat yang senantiasa berupaya dengan sungguh-sungguh mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, istiqomah dalam menegakkan ajarannya hingga nanti di akhirat kita bisa berkumpul dengan para rasul, dengan para nabi, dengan para syuhada, dengan orang-orang soleh di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak Ustaz semuanya, doa teruntuk antum, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan nasihat pembuka pada pertemuan di materi ini adalah semoga kita senantiasa meluruskan niat kita, mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya niat yang ikhlaslah yang akan membuahkan hasil yang baik dari setiap yang kita lakukan dan mendapat pahala dari sisi Allah. Kemudian anak-anak Ustaz semuanya, untuk materi pembelajaran di materi kali ini kita akan membahas tentang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beriman kepada takdir merupakan bagian dari rukun iman yang keenam. Baik, anak-anak Ustaz semuanya, mari kita lihat poin-poin inti dari materi beriman kepada takdir ini. Yang perlu kita pahami yang pertama sekali adalah makna kandungan beriman kepada takdir. Apa saja isinya? Yang pertama, makna takdir. Takdir itu artinya adalah hukum Allah yang telah ditentukan untuk alam semesta. Jadi ketetapan Allah yang telah Allah tetapkan, yang telah Allah tentukan untuk alam semesta ini, untuk langit, bumi dan seisinya. Nah, semuanya itu merupakan terjadi atau berjalan sesuai dengan ketetapan Allah. Yang kedua, semua yang terjadi di alam semesta ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz, ya. Jadi tidak ada yang terjadi itu kebetulan, tidak ada yang terjadi itu dengan sendirinya. Semuanya itu Allah sudah tentukan sebelumnya. Sebelum alam semesta ini diciptakan, Allah sudah tentukan apa yang akan terjadi. Jika mendapat takdir baik, maka sikap kita adalah bersyukur. Mungkin kita mendapatkan hadiah, mungkin kita mendapatkan sesuatu yang kita senangi, diberi oleh orang tua apa yang kita inginkan, atau setidaknya kita senantiasa dijaga oleh Allah kesehatan kita, dijaga oleh Allah hafalan Al-Quran kita, maka itu merupakan takdir baik yang ada pada diri kita. Maka cara menyikapinya adalah syukuri apa yang telah Allah berikan. Namun ketika kita diuji dengan musibah, ada keluarga kita yang meninggal, atau ada yang kecelakaan, terjadinya musibah bencana alam, semua itu merupakan bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianjurkan, kita diperintahkan atau kita diwajibkan untuk bersabar menghadapinya. Ya, jangan mengeluh, jangan terlalu bersedih, berlarut-larut, karena semua itu pasti akan Allah ganti dengan yang lebih baik ketika kita hadapi dengan kesabaran. Iman kepada takdir merupakan bagian dari rukun iman, yaitu yang keenam atau yang terakhir, iman kepada takdir. Nah, iman kepada takdir itu merupakan meliputi beberapa hal. Yang pertama, ilmu, kitabah, kehendak dan penciptaan. Beriman kepada ilmu Allah berarti kita yakin di dalam hati kita sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang terjadi di langit dan di bumi. Allah mengetahui apa yang bisa terlihat dan apa yang tersembunyi. Bahkan apa yang ada di dalam hati kita, dalam niat kita, dalam fikiran kita, Allah Maha tahu. Jadi tidak ada
kesempatan bagi kita untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhai Allah, karena senantiasa Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Meyakini Allah telah mencatat takdir makhluknya di Lauhil Mahfuz, bahwa kita hari ini belajar, kita hari ini bertemu dalam keadaan sehat, kita hari ini ngapain saja, semuanya itu Allah sudah tentukan terlebih dahulu. Meyakini segala sesuatu yang terjadi merupakan masyiah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pesawat kecelakaan, gunung meletus, terjadinya banjir, terjadinya tsunami, bahkan gempa, itu semuanya Allah yang tentukan. Tidak terjadi sendirinya, hanya gunung itu meledak tiba-tiba, kemudian pesawat itu jatuh tiba-tiba, tidak. Semuanya Allah yang kehendaki. Lalu meyakini Allah sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Kita meyakini hanya Allah lah satu-satunya zat yang menciptakan langit dan bumi, dan selain daripada Allah itu semuanya adalah makhluk, dan kita tidak boleh menyembah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah poin-poin penting dalam beriman kepada takdir yang mesti kita pahami dan kita yakini dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir dari materi ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah tanamkan pemahaman dan ilmu kepada diri kita masing-masing, dan jangan lupa untuk senantiasa beribadah kepadanya, tingkatkan kualitas ibadah kita dan akhlak kita di dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.